warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan, DRM 01022013. Di sini saya akan menjelaskan video tentang panen dan pasca panen. Bagaimana videonya? Segitu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan video proses atau cara panen dari komoditi perkebunan, yaitu kelapa. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bagian dari kelapa sawit ini yang dipanen yaitu proses panen dari kelapa sawit tersebut diperlukan alat-alat yang khusus, dan secara umum terdapat dua alat untuk memanen kelapa sawit. Yang pertama yaitu dodos. Dodos adalah alat yang digunakan untuk memanen pohon sawit yang berukuran pendek. Lalu yang kedua yaitu egrek. Egrek adalah alat untuk memanen pohon sawit yang berukuran tinggi. Tunggu, jadi cara penggunaan alatnya gimana? Baiklah, mari kita simak videonya sekaligus proses panennya. Ini merupakan proses dari panen kelapa sawit menggunakan alat yang pertama, yaitu dodos. Pada penggunaan alat ini, tinggi pohon yang dijangkau tidaklah terlalu tinggi. Alat ini juga dapat membantu memudahkan para pemanen kelapa sawit dalam melakukan proses panennya. Berikut adalah cara yang benar dalam penggunaan pisau dodos dalam proses panen kelapa sawit. Alat kedua yang digunakan dalam proses panen kelapa sawit yaitu pisau egrek. Jangkauan pohon yang dicapai dalam proses panen kelapa sawit ini juga sangatlah tinggi. Oleh karena itu, digunakanlah pisau egrek ini dalam memudahkan para pemanen sawit dalam melakukan proses panennya. Berikut adalah proses panen dari kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Lalu, buah sawit yang berjatuhan tadi akan dikumpulkan satu persatu dan dibawa menggunakan arko. Kemudian dikumpulkan di satu tempat yang akhirnya diangkut lagi ke dalam pick-up. Tahapan selanjutnya adalah pengangkutan TBS menggunakan transportasi atau truk menuju PKS atau pabrik kelapa sawit untuk dikelola menjadi minyak CPO atau minyak karni. Berikut ini adalah gambaran mengenai proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak inti dan minyak CPO. Kelapa sawit jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat atau tonase semua truk pengangkutan dan buah sawit yang biasanya mampu membawa kelapa sawit kurang lebih 4 ton. Jembatan timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Pengolahan buah yang masuk ke pabrik pada umumnya sekitar 30 ton per jam dalam sekali pengolahan. Lori buah yang telah diisi tandan buah segar dimasukkan ke dalam sterilizer dengan memakai kapstan. Proses perebusan buah sawit menggunakan alat bernama sterilizer. Alat ini berfungsi untuk memasak atau merebus buah dengan media uap guna melunakkan daging buah sawit, sehingga daging buah sawit mudah lepas dari biji. Threshing stasiun atau bantingan berfungsi untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang kosong ke empty buns conveyor dan biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar atau pupuk organik. Setelah buah terpisah dari janjangannya, lalu buah dikirim ke digester untuk melumatkan daging buah sawit serta mempersiapkan feeding ke dalam mesin screw press untuk kemudian memeras berondolan buah sawit yang telah dicincang dan dilumat di digester demi mendapatkan hasil minyak kasar. Setelah melewati proses screw press, masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit yang akan dilewati, maka didapatlah minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi di mana proses pengolahannya sangat panjang mulai dari pemisahan pasir hingga pemisahan air. Proses ini bertujuan untuk memperoleh minyak sebanyak-banyaknya dan menghasilkan CPO yang sesuai standar. Fungsi dari storage tank atau tangki timbun dalam proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi CPO adalah untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim untuk diolah kembali. Saat
ini pabrik kelapa sawit menerapkan sistem remote monitoring untuk metode kontrol otomatis yang dapat dibaca dan dilihat secara visual. Metode ini digunakan untuk memantau kondisi sistem otomatis kemudian dilaporkan langsung kepada pimpinan perusahaan tertinggi, karena dapat dilihat di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, namun yang memiliki hak akses terhadap sistem.